Ramaran diskusi Israel, timnas Yahudi, timnas Israel boleh partisipasi di dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak kasih izin orang Yahudi ke Indonesia. Pertanyaannya adalah Presiden 2016 bilang akan boykot produk Israel. Sebelum suatu negara mengambil keputusan untuk memboikot produk-produk bahkan penemuan dari negara yang akan diboikot, Anda harus berpikir 100 kali di depan. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan satu pemaparan mengenai hebatnya orang Israel ya. Mereka banyak menemukan hal-hal yang tidak bisa ditemukan oleh bangsa lain ya, seperti komputer, listrik, mobil, motor gitu ya. Dan banyak lagi ya jenis-jenis teknologi ya, alat-alat elektronik seperti HP, komputer, dan banyak lagi ya produk-produk daripada Israel yang tentu saja ditemukan dan dibuat oleh Israel. Nah, ada banyak sekali yang mengharamkan produk-produk Israel tapi tidak sadar bahwa produk Israel itu hari-harinya itu dia gunakan ya. Nah, teman-teman, isu lagi bahwa katanya Indonesia menolak timnas sepak bola dari negara Israel. Padahal tidak semua Indonesia, teman-teman sekalian, menolak itu. Ya, saya secara pribadi tidak menolak kedatangan Israel. Saya welcome, silahkan ya orang Israel ikut bertanding di U20 ya, di Piala Dunia ya, yang akan harusnya ya Indonesia jadi tuan rumahnya, tetapi sudah dialihkan. Ya, sekarang menjadi negara Peru ya, kurang lebih seperti informasi yang beredar ya. Nah, teman-teman sekalian, supaya kita tambah wawasan, mari kita mendengarkan tentang berita-berita Israel berikut ini. Ramaran diskusi Israel, timnas Yahudi, timnas Israel boleh partisipasi di dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak kasih izin orang Yahudi ke Indonesia. Pertanyaannya adalah Presiden 2016 bilang akan boykot produk Israel. Sebelum suatu negara mengambil keputusan untuk memboikot produk-produk bahkan penemuan dari negara yang akan diboikot, Anda harus berpikir 100 kali di depan sebelum mengambil keputusan atau kebijakan tersebut. Di zaman modern yang serba canggih ini, hampir semua negara menggunakan berbagai inovasi dari bangsa Yahudi atau Israel. Inilah bukti penemuan bangsa Israel atau Yahudi, atau kadang juga disebut-sebut kafir. Penemu pesawat, Orville Wright dan Wilbur Wright adalah keturunan Yahudi. Penemu mobil, Ferdinand Verbies adalah keturunan Yahudi. Penemu sepeda motor, Baron Cars Dries adalah keturunan Yahudi. Listrik dan bola lampu, Michael Faraday dan Thomas Alva Edison adalah keturunan Yahudi. Penemu komputer, Charles Babbage adalah keturunan Yahudi. Bahkan Android yang sedang kamu gunakan untuk menonton video ini, yang ditemukan oleh Andy Rubin adalah keturunan Yahudi, guys. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan orang Yahudi atau Israel yang sedang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti Facebook, Google, mesin cetak, jam, radio, televisi, Wi-Fi, WhatsApp, Instagram, Twitter, AC, mesin tenun, lampu lalu lintas, dan Microsoft. Bahkan Albert Einstein yang merupakan bapak penemu ilmu fisika adalah keturunan Yahudi. Penemu apa saja di dunia selalu keturunan Yahudi atau Israel. Artinya, mereka sudah jadi berkat kepada semua bangsa-bangsa sampai hari ini. Kecerdasan mereka telah mengubah dunia. Yahudi atau Israel selalu diberkati secara ekonomi meskipun negara gurun pasir. Yahudi atau Israel selalu diberkati secara teknologi canggih dan lain sebagainya. Dan inilah janji Tuhan untuk bangsa Israel terdapat di kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Aspek-aspek kehidupan orang Yahudi atau Israel telah menjadi teladan bagi bangsa-bangsa. Karena itu,
Kita tidak punya alasan apapun untuk membenci bangsa Yahudi atau Israel, guys. Menurut kamu gimana? Nah, teman-teman sekalian, itulah dia yang kita sudah saksikan bersama, dan jelas di sana ya bahwa hampir semua produk itu digunakan oleh bangsa-bangsa gitu ya, termasuk bangsa Indonesia ya, seperti mobil ya, seperti yang saya pakai sekarang ini, kemudian pesawat ya, komputer, bahkan HP yang sedang saya pakai untuk merekam, dan juga HP yang sedang Anda pakai untuk menonton saya. Jadi semuanya itu adalah produk Israel. Nah, jadi kalau mau haramkan itu, silakan semua ya, haramkan. Jadi nanti silakan teman-teman bisa pakai produk sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman dari Muslim yang membenci Israel, produk-produk Yahudi, ya maka ya Anda bisa mungkin pakai onta gitu ya, naik haji atau pergi ke luar negeri gitu. Karena ya kalau seandainya kita haramkan semua, kita tidak boleh menggunakan produk Yahudi, ya tidak perlu lagi memakai barang-barang Yahudi, ya maka resikonya seperti itu teman-teman sekalian. Makanya mari ya kita cerdas, ya lebih bagus kita membangun hubungan ya dengan orang Israel, atau setidaknya kita berdiam diri lah. Ya, tidak perlu mengutuk Israel lah, kita tidak perlu bawa-bawa nama Indonesia lah untuk mengecam dan mengutuk Israel, karena tidak semua penduduk Indonesia membenci Israel ya. Secara pribadi saya cinta dengan Israel, saya suka dengan Israel, dan banyak orang Kristen ya, saya bisa jamin bahwa hampir seluruh orang Kristen yang ada di Indonesia itu tidak benci dengan orang Israel ya. Apalagi kekristenan diajarkan untuk mengasihi, diajarkan untuk mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Itu kita terus diajarkan demikian. Ya, jadi teman-teman sekalian, biarlah kita cerdas, dan mari ya kita menciptakan suasana yang baik. Jangan kita memperkeruh suasana. Mari kita jangan mencari gara-gara dengan negara Israel, karena negara Israel negara yang diberkati oleh Tuhan. Di mana sih Israel itu tidak disertai oleh Tuhan? Mereka disertai para nabi. Bahkan keselamatan itu datangnya dari orang Yahudi, dari orang Israel ya. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini, dan sebagai penutup mari kita melihat ilustrasi berikut ini. Boleh saya menghidupkan musik? Apakah ada radio di zaman Nabi? Tidak ada Pak Ustaz. Haram! Bid'ah! Tak boleh! Boleh saya menghidupkan AC Pak Ustaz? Cuacanya panas di sini nih. Apakah ada AC di zaman Nabi? Tidak ada Pak Ustaz. Bid'ah! Haram! Matikan AC-nya. Ustaz, boleh saya ngangkat HP? Dasar sesat! HP itu buatan orang kafir. Bid'ah, haram. Nah, saya mau nanya nih Pak Ustadz, ada taksi online di zaman Nabi ya? Tidak ada. Oh, tidak ada ya Ustadz. Turun. Tidak ada taksi di zaman Nabi kan? Turun. Kau dah enter nanti kau. Apa cerita apa? Coba cerita.